Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau jelasin tentang perangkat pembelajaran. Banyak sekali teman-teman yang bertanya bedanya apa sih PBL sama PJBL. Jadi masih banyak teman-teman yang belum yang belum mengetahui PBL itu seperti apa, PJBL itu seperti apa. Jadi di video kali ini itu aku khusus untuk membahas apa itu PBL, seperti apa contohnya RPP PBL, dan juga seperti apa contohnya RPP model PJBL atau Project Based Learning. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung saja. Di sini yang akan aku bahas pertama kali adalah model untuk project based learning. Jadi bedanya ini adalah di sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi untuk PJBL sintaknya, jadi teman-teman bisa lihat di RPP itu di kegiatan inti untuk memasukkan sintak pembelajaran PJBL. Yang pertama itu adalah pertanyaan mendasar. Ini adalah sintak model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Kemudian menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, kemudian menguji hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Ini adalah sintak atau langkah-langkah pembelajaran untuk model pembelajaran project based learning. Di sini contohnya aku gunakan aku dapat untuk kelas 6 semester 2 mata pelajaran matematika. Aku dapat RPP ini dari guru berbagi RPP. Jadi buat teman-teman yang mencari RPP, teman-teman bisa mencari di laman guru berbagi RPP. Ya, ini untuk RPP matematika kelas 6 contohnya. Untuk PJBL, materinya adalah bangun ruang. Nah, nanti di RPP 1 lagi aku juga akan bahas dengan materi yang sama, bangun ruang. Ini menggunakan model problem based learning. Aku bahas satu-satu. Ini yang PJBL. Teman-teman bisa lihat di sini ini untuk KD dan juga indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator yang digunakan atau KKO, teman-teman bisa menggunakan dimulai dari C4, C5 dan juga C6. Jadi menggunakan indikator KKO, kata kerja operasionalnya ini harus HOTS agar teman-teman RPP-nya itu termasuk ke dalam RPP HOTS. Bedanya apa sih HOTS itu, Kak? Ya bedanya di indikatornya. Jadi teman-teman membuat indikator pencapaian kompetensi, KKO yang digunakan menggunakan minimal C4, C5, C6 seperti itu. Kita lanjut saja. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang teman-teman buat itu harus memenuhi unsur A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? A-nya itu adalah audience, B-nya itu adalah behavior, C-nya itu adalah condition, dan D-nya itu adalah degree. Jadi A-nya ini adalah audience, di mana audience di sini adalah peserta didik. B-nya itu adalah behavior, jadi kemampuan yang akan dicapai. Di sini mampu membandingkan sifat-sifat bangun, ruang, dan limas. Ini behavior. Kemudian C-nya ini adalah condition. Condition ini adalah kondisi atau melalui apa. Di sini dengan menyimak video, ini adalah condition. Kemudian degree-nya ini dengan tepat.
atau dengan benar, itu adalah degree, itu adalah unsur-unsur dari ABCD. Teman-teman bisa cari di Google kalau belum paham apa itu ABCD. Kemudian untuk teman-teman yang sudah dapat RPP, referensi di guru berbagi RPP, jika memang tidak sesuai tujuan pembelajarannya dengan kondisi sekolah atau kelas teman-teman, teman-teman kan bisa rubah. Teman-teman bisa ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Tidak seutuhnya teman-teman ini gunakan RPP yang ada, tapi harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tujuan pembelajaran harus banyak enggak? Jadi tidak, jadi tergantung teman-teman nanti mau menggunakannya seperti apa. Misalkan di sini nomor 1 dengan menyimak video pembelajaran gitu ya, atau disajikan media pembelajaran PowerPoint. Nah, kalau sekolah teman-teman tidak memiliki Infokus seperti itu, bagaimana caranya teman-teman menyajikan PowerPoint? Kalau memang tidak bisa, ya dirubah saja. Misalkan disajikan media gambar tentang ini gitu ya. Jadi disesuaikan dengan sekolah teman-teman masing-masing, kondisi kelas masing-masing. Kemudian di sini ada materi, ini nggak akan aku bahas sih. Pendekatan, model, dan metode. Teman-teman harus tahu bedanya apa, pendekatan, model, metode itu apa. Teman-teman harus sudah tahu, karena nanti di uji kompre ini akan ditanyakan bedanya apa sih, pendekatan, model, metode, strategi pembelajaran itu apa gitu. Kemudian aku mau langsung saja ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti biasa ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan gak akan aku bahas karena ini teman-teman pasti udah mahir, dimana pendahuluan itu yang dilakukan ya seperti pembukaan dengan salam, baca doa, kemudian mengecek kehadiran seperti itu ya. Jadi ini gak akan aku bahas. Kemudian aku mau lanjut saja langsung ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, jadi sintaknya ini teman-teman harus mencantumkan di kegiatan inti. Karena ini contohnya adalah PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama ini adalah pertanyaan mendasar. Seperti apa sih pertanyaan mendasar itu kegiatannya? Ya bisa jadi dengan peserta didik mengamati video pembelajaran tentang perbedaan Prisma dan juga Limas. Atau guru memberikan umpan balik dengan bertanya seperti itu. Untuk kegiatannya itu disesuaikan dengan kondisi kelas teman-teman. Jika memang ini terlalu banyak, misalkan contoh yang teman-teman dapatkan di guru berbagi, ya bisa dikurangi gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memodifikasi gitu. Kemudian mendesain perencanaan produk. Jadi teman-teman itu membentuk kelompok. Guru di sini membentuk kelompok yang terdiri dari berapa anggota. Misalkan di kelas teman-teman mau membuatnya 4 anggota yang heterogen kayak gitu. Mendesain perencanaan proyek kelompok dalam LKPD seperti itu ya. Itu untuk mendesain perencanaan produk. Kemudian untuk menyusun jadwal pembuatan, guru dan juga peserta didik itu membuat kesepakatan. Misalkan waktunya itu 30 menit nih untuk berdiskusi dan bekerja sama menyelesaikan proyek dalam kelompok tadi yang kita buat LKPD tadi. Kemudian sintak berikutnya adalah memonitoring keaktifan dan juga perkembangan proyek. Seperti apa kegiatannya? Ya guru yang memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan juga membimbing jika memang ada yang mengalami kesulitan. Kemudian menguji hasil. Seperti apa kegiatannya menguji hasil? Mengecek ketercapaian proyek yang telah dibuat dan juga membuat laporan produk atau karya untuk dipresentasikan. Kemudian di terakhir di situ ada adalah evaluasi pengalaman belajar. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan atau memaparkan laporan kerjanya untuk proyek dan juga model yang dibuat dengan kelompoknya itu dengan percaya diri. Intinya sih teman-teman bakal nyuruh nanti anak-anak untuk mempresentasikan hasil proyeknya kayak gitu. Itu untuk kegiatan inti. Jadi taunya itu dari mana? Dari kegiatan inti, bahwa ini tuh PJBL loh, sintaknya ini gitu. Proyek
produknya ada dihasilkan dan akan dipresentasikan, itu PJBL. Kalau untuk penutup ini sama saja dengan yang lain ya. Jadi guru dan juga peserta didik itu membuat kesimpulan seperti itu sampai dengan tutup doa. Itu untuk PJBL. Nah, sekarang aku mau lanjut ke PBL. Nah, untuk contoh PBL, aku lanjut di kelas 5. Ini tentang bangun ruang. Aku dapat RPP-nya di guru berbagi RPP. Untuk indikator dan juga tujuan ini nggak akan aku bahas. Ini modelnya aku gunakan problem based learning yang akan dijelaskan. Aku mau langsung saja di kegiatan inti yang akan aku jelaskan. Jadi di PBL ini sintak yang pertama atau langkah pembelajaran yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini sudah jelas PBL, problem based learning. Dari katanya aja sudah problem, berarti adanya problem, adanya masalah. Sintak yang pertama adalah memberikan masalah terlebih dahulu kepada peserta didik. Seperti apa sih kegiatannya gitu, orientasi siswa pada masalah itu ya salah satunya guru mengajak siswa mengamati video. Nah, seperti itu. Jadi lebih memancing. Kemudian guru banyak sih kegiatan sebenarnya ataupun dengan pertanyaan memancing itu juga bisa untuk orientasi siswa pada masalah. Kemudian di sintak yang kedua yaitu mengorganisasi siswa dalam belajar. Hampir sama dengan yang tadi, jadi guru itu mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok seperti itu. Ya, jadi siswa secara berkelompok menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Kemudian di sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok. Seperti apa? Ya, guru membimbing siswa selama kegiatan proses diskusi tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian di sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi sama seperti tadi, jadi nanti peserta didik akan menuliskan cara penyelesaian masalah dalam LKPD dengan teliti. Jadi laporannya ada kayak gitu, itu kan hasil karya. Ada yang bertanya via di grup Telegram, ada yang bertanya, Kak, itu kan sama-sama menyajikan hasil karya gitu kan ya. Iya, karyanya memang ada menyajikan hasil karya. Maksudnya di sini kan karya di sini adalah laporan kalau untuk problem based learning. Kalau PJBL di sini karyanya ini bukan hanya laporan, tapi ada juga sebuah produk seperti itu. Kemudian sintak yang kelima yaitu menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti setiap kelompok itu menanggapi hasil pekerjaan kelompok lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk penutup itu sama saja dengan yang lain. Itu bedanya nih. Jadi gambaran buat teman-teman yang memang belum ada bayangan seperti apa PBL, seperti apa PJBL. Semoga setelah teman-teman tadi mendengarkan ya penjelasan dari aku ini yang kebetulan super cepat nih di video kali ini aku sampaikannya, semoga teman-teman bisa paham. Kemudian bukan hanya RPP yang akan teman-teman sediakan, teman-teman juga harus menyediakan bahan ajarnya, kemudian LKPD, ada evaluasinya juga, dan juga medianya, bisa jadi PowerPoint seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegram untuk pendampingan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini di kategori yang pertama, teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi aku dan juga di kolom komentar ya. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.